guys to the Daily Dodis. Dan di edisi kali ini gue bakal bahas tentang journaling. Walaupun gak mendalam, tapi sepemahaman gue dan pengalaman gue aja. Itu juga FYI aja. Dan ini teman gue Dita seperti biasa yang selalu menemani kalau dia menampakkan wujudnya. betul. Nah, di sini kita bakal mulai dari apa itu journaling. What is journaling? Kalau menurut di internet yang gue baca, journaling itu adalah satu media untuk merekam jejak kita sehari-hari. Semacam diary. Tapi ini banyak banget macam journaling itu. Ada yang journaling menggambar, doodling, daily journaling, monthly journaling, banyak banget macamnya. Bullet journal. Dan kita bakal bahas lebih ke bullet journal. Apa itu bullet journaling? Bullet journaling itu journaling sehari-hari, guys. Tapi lebih kayak bisa di-customize gitu nggak sih? Semuanya kita bikin sendiri gitu ya. Pintar. Table itu kita desain sendiri gitu guys. Dan ya sekarang kita tuh kayak mau membahas, kalau kalian mau journaling juga, hal yang pertama kali kalian siapkan adalah jurnalnya. Jurnal itu sendiri. Bukunya. Alias buku. Kalau gue pribadi, gue beli bukunya itu di Bukuku store di Tokopedia atau Shopee juga ada ya. Kalau gue beli di Shopee, dia beli di Tokopedia. Dan penampakannya seperti ini. Ini Bukuku store ya. Jadi ada 2 toko sebenarnya kalau untuk beli jurnal yang pernah gue beli. Kalau di Bukuku beli 2 ini. Kalau lo kayak gimana? Jadi dia customize gitu cuy. Bisa customize. Jadi semuanya tuh bisa kita custom, mulai dari nama dan desain. Terus maunya di depan tuh namanya apa. Kalau karena ini untuk Buku book, jadi gue bikin recipe book. Nah ini kayak untuk sehari-hari dibikin aja nama doang, bisa dipilih aja. Sama fontnya juga bisa dipilih. Pas gue beli ini itu 2019 akhir ya. Jadi desainnya masih untuk 2020 masih standar. Oke. Dan untuk buku ini sendiri kita bisa milih juga di bagian dalamnya itu mau isinya polos, dots tuh kayak kelihatan nggak sih ada titik kehidupan. Ada grid yang kotak-kotak, terus yang buku matematika ya. Buku matematika. Kalau yang garis kayak gini nih, kalau di Bukuku store ya, ini yang garis, ini gue jadi kayak catatan sehari-hari aja sih. Nah gue belinya itu sekitar 50 ribuan sekian gitu, dan nunggunya cuma seminggu. Iya cepet, semingguan, lumayan cepat. PO soalnya, jadi dia tuh bikin by order. Iya by order. Terus satu lagi gue tuh belinya itu di mana ya? Jangan lupa nanti gue Buddy Books. Jadi dia tuh penampakannya kayak gini, gue emang sengaja beli yang kayak gini. Wah, tapi kalau di Buddy Books tuh desain sampulnya itu emang lebih kece cuy. Lebih manja. Di covernya itu lebih kayak klasik gitu kalau sih. Gue beli yang ada ini apa sih namanya, tali ya udah karet. Nah, perbedaannya dengan yang di Bukuku, kalau Bukuku tuh coba diliatin kertasnya tuh kayak putih gitu. Gue beli by the way juga yang dots, tapi ini dotsnya tuh lebih jarang, lebih jauh gitu. Nah, kalau ini tuh kertasnya tuh lebih kuning gitu, lebih kuning, yellowish vintage. Jadi gitu. kayak vintage gitu dan agak berserat gitu. Dan agak lebih tebal nggak sih? Cuman kalau untuk journaling gue lebih prefer sama yang Bukuku store karena lebih smooth kertasnya, smooth gitu. Jadi kayak lebih gampang buat gambar-gambar, nulis gitu. Sama kalau ini tuh kayak lebih kecil gitu, jadi sempit. Berasa kok nggak bisa kayak mengeluarkan ekspresi gitu, kayak lebih buku sih. Oke. Itu untuk buku ya guys. Sebenarnya banyak banget di toko-toko. Harga sih lebih mahal itu berapa? Buddy Books sih kalau nggak salah. Lupa nanti harganya di bawah. Neneng. Tapi ini emang sekitaran 50. Kalau gue belinya 48.000 lagi diskon. Jadi pas diskon aja belinya sih. Pokoknya banyak banget, kalian bisa cari di mana aja, buku apa aja juga bisa. Ada yang bisa jadiin binder, ada yang jadiin
biasa aja notes, pokoknya itu terserah kalian, intinya adalah niat guys. Nah kalau lo untuk journaling itu lebih prefer bukunya itu atau kertasnya itu yang grid, yang polos atau dots? Gue sih lebih prefer yang dots, karena kalau misalnya garis gue agak terganggu ya. Ya kadang juga desain itu agak terganggu dengan garis-garisnya, tapi kalau dots Mungkin agak membantu tapi tidak kelihatan. membantu, cuman ya udah Ya gitu udah, ya. kalau polos gua Takut sendiri- salah langkah ya. mirip Iya, gue dikit. juga prefer untuk dots. Oke. aja. Nah, back to the point guys. Kita bikin jurnal apa aja sih? Itu dia. Si Adita punya jurnal 3 biji guys. 3 biji dan ini beda peruntukannya. Peruntukan kalau gue bullet journal di sini tuh macam-macam. Gue bisa bikin years goal gue apa. Kayak lebih semacam bullet journal. Kayak ini tuh pertanggalan setahun. Terus tiap bulannya gue nulis apa aja. Hari juga merangkap jadi diary gue. Terus kayak 5 tahun gue apa, pokoknya semuanya gue tulis di sini. Anyway, ini kan kayak desain per bulan itu lo Beda-beda. udah ada upload ya di video. Kalian bisa cek di Nanti taruh link playlistnya journal edition. Nah, peruntukan stiker dan washi tape. Karena gue baru pakainya bulan ini, jadi kayak ini gue pakai. Kok jolinya nggak diisi sih, Beb? Apa web? Gila. Ini gue pakai washi tape. Kelihatan nggak sih? Gue pakai Dan washi ini tuh tape. ada unsur goldnya gitu kayak Gold gitu. gemas. Dan ini gue pakai Si stiker stikernya. lucu gitu. Jadi kayak kalian pun ngeliatnya ada isinya, dan ngeliatnya pun kayak lebih excited aja gitu, lebih bagus, lebih beautiful. Gitu. Kalau Adita Nah ini kan ada 3 ya. 3 banget Banyak, nih guys. journal. Mungkin akan flip through kalau gue udah year end. full. Nah pertama itu adalah recipe book. Ini kayak resep jurnal gue. Karena Anda hobi memasak. Hobi masak nggak sih, suka aja gitu liatnya. Terus gue emang dari dulu tuh pengen bikin buku resep, tapi kayak pengen sesuatu yang berbeza. Akhirnya berbeza. karena WFH terus nonton YouTube yang banyak gitu, cari-cari gimana ya cara bikin buku resep yang bagus. Terus ada yang bikin kayak recipe journal gitu, jadi gue kayak terinspirasi. Dan ini gue pakai buku yang dari bukuku yang dots. Nah gini, jadi semua yang washi tape yang gue beli kayak gini yang tadi itu tuh gue pakai di sini. Jadi gitulah, nih recipe journal. Dan dia bener-bener full ya guys. no negative space. Dia udah get space. Tapi Jadi makin bener- ke belakang gue semakin dewasa sih desainnya. Kayak udah sadar, oh ini kayaknya nggak Ramean. ini kayak belum gue tempelin si fotonya sih. Ini kayak ya udah, aduh kalau desain sih biasanya gue cari di YouTube tuh banyak banget. Tapi ada juga yang ngasal banget desainnya, kayak ini ngasal aja, tapi ya udah bodo amat. Karena bantuan washi tape dan stiker jadi kayak lebih. Jadi semua washi tape yang gue beli tuh gue aplikasikan di buku ini. Terus kalau untuk stiker itu gimana ya? Nih kayak stiker yang tadi yang bunga-bunga gitu. Jadi gitu. Tapi ini masih belum full. Gue sih kalau misalnya ini udah full nanti Baru. kita bikin flip through ya. Kayak ala-ala gitu. Kalau gue sih di akhir tahun bakal flip tuh. Nah, terus karena udah bikin recipe journal, gue kayak pengen juga tuh bikin bullet journal gitu, tapi kayak half year aja karena baru kepikiran per Julai. Per Julai baru kemarin. Dia baru terkontaminasinya Iya. 2 bulan yang Nah, lalu. ini gue pakai yang dari Body Books, Body Books. yang warna merah karena suka aja gitu warnanya. Ini Ini kayak amazing sih, karena Tapi dia nyontek cuman bagus banget jadi. ini gue terinspirasi dari YouTube juga, kayak lucu banget gitu kan, kayak minimalistic game. Dan nama desainnya Shapeless. Oh nggak ngerti. Oh ini nama desainnya itu Shapeless. Ini buat bulan Juli gitu ya, nanti akhir tahun juga flip through ala-ala nggak sih? Oh jadi lo pakai yang pulpen putih juga ya? Iya, nah ini Penggunaan. pengaplikasian pulpen putih itu kayak Atas gini. dikit, Beb, biar Gak kelihatan. mau nanti kelihatan Oh, iya, diary. Enggak, Kan diary ya. gila. Kalau mau lihat yang putih tuh di mana ya, di sini kali ya. Nih kalau Putih pulpen dan putih juga tuh kayak, woi silver. gila, woi, nah kayak gini. Terus ini yang pulpen silver yang tadi gue bilang tuh Iya. kayak gini. Tuh kayak gitu.
Tapi kalau di bullet journal gue agak jarang pakai washi tape karena kan desain dari sananya tuh kayak nggak ada yang pakai washi tape. Cuman di Agustus dia mau pamer gue juga kayak contek desain di YouTube juga, dan mereka tuh pakai kayak apa namanya, stiker-stiker yang kayak plan gitu. Oh kayak gini nih bunganya, jadi lumayan menghias. lumayan lah guys, dan ini tuh kayak oke Kalau gimana ya, kayak mengisi waktu banget sih. dan healing. Jadi journaling itu salah satu manfaatnya juga healing, karena kita nulis, kita nuangin isi kepala kita bikin kegiatan itu, jadi kayaknya bener-bener Nih washi tape-nya bisa dipakai di sini gitu. Jadi pokoknya ya udah pakai aja, tempel aja sih. Nah yang stiker-stiker tuh emang bantu banget sih, apalagi kayak gue nggak bisa gambar kan, bisa tapi kayak apa adanya gitu ya gitu. Nah itu jurnal kedua gue. Jurnal. Kalau yang satunya lagi tuh gue juga beli di Buddy Books kayak gini. Ini Buddy Books, buku Q. Jadi pokoknya kalau udah runcing kayak gini tuh di buku Q. Tapi kalau udah kayak agak sedikit ada oval gitu di Buddy Books. Ini gue belinya tuh sebenarnya buat coret-coretan aja sih, kayak kan suka ikut training gitu-gitu, jadi catatnya di sini daily notes gitu ya. Kayak ya tulisannya juga asal aja gitu, pokoknya catet. Nih, ini juga kadang juga pokoknya kerjaan itu di sini. Ini kayak buku, jadi lebih kayak buku kuarto aja sih. Iya, buku notes. Cuman ininya apa namanya, covernya tuh bisa di custom gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli yang apa namanya nih, line ya, yang garis-garis tuh kayak gini aja ya, emang kayak buku kuarto. Kata buku kuarto biasa. Kalau journaling sih emang paling oke tuh pakai dots. Gitu guys. Jadi kayak sebenarnya banyak orang yang mikir bahwa kalau misalnya nge-journal itu ribet, nge-journal itu kayak capek, wasting time. Tapi di sisi lain mau journaling itu sebenarnya bikin kita kayak ngerilis stres kita. Banyak banget orang yang kayak kepikiran mikir ini ABC tapi nggak bisa ngungkapin dengan kata-kata, atau kayak nggak bisa mencari solusinya sendiri. Maksudnya kalau lu pikir doang tuh nggak bisa dicari solusinya gitu. Mending lu tulis, lu tuangkan di buku dan berkreasi gitu guys. Terus kayak lebih mengajarkan kita juga buat disiplin gitu. Konsisten. Karena kalau misalnya kita bikin bullet journal kan kita pasti pengen jurnalnya tuh emang rapi ke isi setiap hari, jadi tuh kayak lebih disiplin aja sih misinya ya, tapi lo nggak disiplin sih tadi. Tadi karena ya udah gue lupa hari itu ada apa gitu. Kayak lebih bertanggung jawab aja sih. Oh bullet journal gue belum diisi, gue harus isi hari ini gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang pengen tertarik cuma kayak mager nggak tahu mulai dari mana, pikir dulu ya harus kayak aduh bikin gak ya. Jadi kayak mungkin dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman cari referensi, mulai dari mana, ide juga gitu. Kalau misalnya kayaknya bullet journal tuh terlalu tinggi buat gue, ya udah resep jurnal resep aja dulu. Itu awalnya gue kenapa resep jurnal itu karena ya kalau resep kan nggak diterusin ya nggak apa-apa. Kalau bullet journal tuh kan kalau nggak diterusin kayak gimana sih lo gitu nggak sih, kayak ada yang nggak puas aja. Tapi kalau resep jurnal nggak diterusin juga ya nggak apa-apa gitu. Lo mau terusin 2 tahun lagi boleh gitu. Jadi kayak sebenarnya malas belinya banyak perintilan. Kalau yang perintilan banyak kalian juga nggak mau beli, kalian bisa mulai jurnal dengan buku dan pulpen aja sih sebenarnya. Yang penting kalian bisa tergantung creativity aja dan niatan aja. Yang penting kalau menurut gue sih kayak journaling itu benar-benar ngebantu sih sebenarnya. Nge-track record juga ngebantu. Kalian misalnya hari ini ngapain aja, hari ini jadi kalian tahu kalian tuh hari apa ngapain aja. Apalagi gitu. Sekarang WFH kayak bosen bisa sih ini membantu mencari data. Betul sekali. Oke guys, that's all for today. Thank you for your attention. Jadi itu pembahasan jurnal di edisi video kali ini. Mungkin gue bakal bahas tentang jurnal-jurnal lainnya, bagi-bagi jurnal yang gue paham dan gue mengerti dan gue pengalamin sendiri. So nantikan video-video nextnya. Thank you for watching and see you in the next time.